Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Rohmat Setiawan selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan dari beberapa paper yang telah saya review mengenai overall equipment effectiveness. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lanza Heladin dari Politeknik Manufaktur Astra dengan jurusan Teknik Proses Produksi Manufaktur. Latar belakang dari OE adalah secara khusus permasalahan yang ada di beberapa perusahaan berdasarkan paper yang telah direview adalah rendahnya tingkat efisiensi penggunaan mesin. Rendahnya efisiensi dalam penggunaan mesin akan menyebabkan tidak tercapainya produktivitas mesin. Oleh sebab itu, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya rendahnya tingkat efisiensi mesin, peralatan, waktu, serta material dalam sebuah sistem operasi di lantai produksi, maka digunakan pendekatan menggunakan metode overall equipment effectiveness, di mana overall equipment effectiveness atau disingkat dengan OEE adalah suatu cara untuk mengukur kinerja mesin produksi dalam penerapan program TPM atau Total Productive Maintenance. Tujuan dari OEE adalah untuk meningkatkan efektivitas peralatan lini produksi agar tercapai volume yang lebih besar dengan hasil yang baik sehingga biaya produksi yang dikeluarkan lebih rendah. Dengan mengetahui tingkat efektivitas mesin, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya melalui berbagai upaya perbaikan. Cara menghitung OE, rumus dari OE adalah availability dikali performance dikali quality. Di mana availability merupakan perbandingan antara waktu operasi dan waktu persiapan. Parameter ini menentukan tingkat kesiapan alat yang ada dan bisa digunakan. Ketersediaan yang rendah mencerminkan pemeliharaan yang buruk, sehingga untuk melakukan perhitungan nilai availability diperlukan operation time, loading time, dan downtime, di mana availability memiliki rumus operation time per loading time dikali 100%. Selanjutnya adalah untuk menentukan performance, di mana performance efisiensi merupakan sebuah rasio dari apa yang sebenarnya dengan yang seharusnya pada periode tertentu, atau bisa dikatakan perbandingan tingkat produksi aktual dengan yang diharapkan. Performance efisiensi ini juga merupakan hasil perkalian dari operation speed rate dan net operation rate, atau rasio kuantitas produk yang dihasilkan dikalikan dengan waktu siklus idealnya terhadap waktu yang tersedia untuk melakukan proses produksi. Di mana rumus dari performance efisiensi adalah process amount dikali ideal cycle time per operation time dikali 100%. Selanjutnya untuk menentukan nilai rate of quality, di mana rate of quality merupakan salah satu rasio jumlah produk yang baik terhadap total produk yang diproses. Rate of quality product menunjukkan produk yang bisa diterima per total produk yang dihasilkan. Di mana rumus dari rate of quality adalah jumlah produk yang dihasilkan dikurangi produk defect per produk yang dihasilkan dikali 100%. Selanjutnya, hasil dari perhitungan OE, jika OEE sama dengan 100%, maka produksi dianggap sempurna. Hanya memproduksi produk tanpa cacat, bekerja dalam performance yang cepat dan tidak ada downtime. Jika OEE bernilai 85%, maka produksi dianggap kelas dunia. Bagi banyak perusahaan, skor ini merupakan skor yang cocok untuk dijadikan goal jangka panjang. Selanjutnya, jika OE bernilai 60%, produksi dianggap wajar, tapi menunjukkan ada ruang yang besar untuk improvement. Selanjutnya, jika OE 40%, maka produksi dianggap memiliki skor yang rendah, tapi dalam kebanyakan kasus dapat dengan mudah diimprove melalui pengukuran langsung, misalnya dengan menelusuri alasan-alasan downtime dan menangani sumber-sumber penyebab downtime secara satu persatu. Dalam OEE dapat berpengaruh pada 6 big losses. OEE meng-highlight 6 kerugian utama atau the 6 big losses penyebab peralatan produksi tidak beroperasi dengan normal, yaitu yang pertama ada startup loss, selanjutnya ada setup atau adjustment loss, selanjutnya ada cycle time loss, selanjutnya ada Chakotay loss, selanjutnya ada breakdown loss, selanjutnya ada defect loss. Dari ke-6 kerugian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis kerugian terkait dengan proses produksi yang harus diantisipasi, yaitu downtime loss yang dapat mempengaruhi availability rate.
Selanjutnya ada speed loss yang akan mempengaruhi performance rate, dan selanjutnya quality loss yang akan mempengaruhi quality rate atau disebut juga FTT atau first time through. Keuntungan menggunakan maka dapat disimpulkan apabila kita menggunakan metode OEE, maka keuntungannya adalah return of investment, yaitu memperoleh produktivitas maksimum dari proses produksi sehingga ROI dari OEE tinggi. Daya saing dengan mengurangi kerugian dan meningkatkan performa maksimal proses produksi dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Mendapatkan performa terbaik mesin. Salah satu manfaat dari OEE adalah kinerja mesin meningkat dan semakin cepat. Selanjutnya, peningkatan kualitas proses produksi. Dengan mengombinasikan OEE dan teknologi, bisa didapat sistem yang lebih efektif dan terlacak, sehingga bisa meminimalkan kesalahan produksi dan menghemat biaya. Selanjutnya, kemampuan untuk mengukur dan membuat keputusan. OEE bisa menghitung efisiensi dan menunjukkan proses sebenarnya dari sebuah proses produksi sehingga perbaikan dan peningkatan performa mudah dilakukan. Selanjutnya, menemukan kapasitas maksimal produksi. Dengan OEE, kinerja proses produksi dapat diketahui dan dapat ditingkatkan ke tingkat maksimalnya. Selanjutnya, mengurangi biaya perbaikan mesin. OEE dapat menunjukkan performa sebenarnya dari mesin sehingga bisa memprediksi kapan perlunya perbaikan mesin dan mengurangi biaya perbaikan karena kegagalan mesin atau breakdown. Selanjutnya ada skalabilitas. OEE menjadi sistem yang serbaguna dan dapat diterapkan ke perusahaan manapun terlepas dari ukurannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak, El?